Assalamualaikum Bunda, dimanapun jenengan berada, semoga selalu sehat, selalu kuat, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, anggap saja itu suatu jalan untuk menuju kebahagiaan dan ridho dari Tuhan. Amin. Di sini saya mau menceritakan, ingin berbagi pengalaman saya saat melahirkan anak ketiga ya Bunda. Jadi saat itu usiaku udah 36 tahun. Anak ketigaku berjenis kelamin laki-laki dan lahir pada tanggal 17 Januari tahun 2020 sesaat sebelum corona. Cerita dimulai pada tanggal 11 Januari hari Sabtu ya Bunda. Saat itu aku diantar Pak suami memeriksakan kandungan ke bidan desa. Karena aku belum merasakan mulas, belum merasakan tanda-tanda kelahiran lainnya. Padahal taksiran kelahiran itu jatuh pada hari ke-13-nya. Jadi kami kan panik ya Bunda. Tapi atas saran Bu Bidan tersebut, kami pulang saja menunggu 5-7 hari ke depan. Dan sampai tanggal 12, 13, 14, 15, 16 belum juga ada tanda apapun ya. Jadi saat itu habis asar, Pak suami itu kelihatan bingung, mondar-mandir seperti itu ya Bunda. Dan karena masih sempat membuka warung ya Bunda, karena aku kan sehat-sehat saja, jadi ya hitung-hitung olahraga ya Bunda. Seketika itu maaf ya Bunda, seketika itu aku diajak untuk berkonsultasi ke dokter kandungan di Kudus. Kemudian hasil dari pemeriksaan Pak Wahyu, aku harus segera melahirkan anakku bagaimanapun caranya. Katanya anakku itu di dalam itu sudah nggak kondusif lagi, katanya ketubannya sudah kering, yang dimana ketuban itu menjadi cadangan makanan untuk si janin. Katanya sudah ada pengapuran, katanya itu pokoknya di dalam rahim itu bayi sudah bisa terkencing-kencing ya, katanya sudah bisa terberak-berak karena kan udah gede ya. Jadi kami harus memenuhi syarat untuk bisa lahiran di rumah sakit tempat beliau berpraktek, yaitu di Rumah Sakit Mardi Rahayu ya. Jadi di sini beliau memberikan surat rujukan yang bisa memudahkan kami untuk melahirkan di rumah sakit. Dengan syarat kami harus melengkapi berkas-berkas dari desa ataupun dari kecamatan. Dan pesan Pak Wahyu bahwa kami harus segera melahirkan itu hari Jumatnya kami harus berada di rumah sakit ya secepatnya. Kemudian kami pulang, sebelum pulang karena aku melewati rumah bidan desa ya. Ini beda lagi dengan bidan yang pertama tadi Bunda. Aku di situ dia dikasih dikasih support gitu ya. Selain mengumpulkan berkas juga ya baik sekali memberikan support padaku ya. Kemudian kami pulang, aku mempersiapkan keperluanku, keperluan bayiku, dan yang penting aku menyiapkan mental ya Bunda. Kemudian Pak suami keluar rumah lagi, sepertinya untuk melengkapi berkas dari perangkat desa ya Bun, dari desa setempat. Dan kami nggak tahu bagaimana kami menjalani malam itu. Tiba-tiba paginya ya, kami itu segera bergegas untuk berangkat, dan kami pertama tuh menuju ke Puskesmas Undaan dan ke Kecamatan Undaan. Di situ bidan-bidan juga para bidan juga sangat baik. Mereka mensupportku, memeriksa kandunganku juga. Katanya lahiran yang melewati HPL itu kadang juga bisa normal. Kalaupun nggak normal, walaupun harus sesar itu juga nggak apa-apa. Yang penting bayinya selamat gitu ya Bun ya. Dan beberapa saat setelah aku mengurus semuanya, itu kan mudah ya Bunda ya. Setelah pasien seperti aku itu mengalami kesulitan dalam mengurus berkas seperti ini Bunda. Katanya ada yang rumahnya difoto-foto dulu dan harus mengurusnya itu ke kabupaten, tidak boleh sekedar di kecamatan ya, harus ke Kudus kota gitu ya. Jadi kan di sini sangat menyita waktu ya Bun, padahal kita tuh berpacu dengan waktu. Dan sebelum kami berangkat ke puskesmas, Pak suami sempat mengisikan sedikit untuk anak yatim ya Bun, dengan harapan kami bisa lahiran dengan lancar ya. Kemudian kami tiba di rumah sakit. Saat itu aku di UGD, sepertinya itu aku dikasih
obat oles di jalan rahim ya Bunda. Dan karena itu hari Jumat, Pak suami juga izin untuk Jumatan dulu. Sampai sore tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan. Jadi bidan yang berjaga itu menanyakan bagaimana keadaanku. Akhirnya beliau berkonsultasi dengan Pak Dokter lewat telepon. Kemudian aku dikasih pil kecil sekali Bunda, pil kecil hanya setengah butir warnanya putih. Aku pikir gini, pil sekecil ini apa bisa merubah keadaan gitu ya Bunda ya. Lalu itu sekitaran jam setengah atau jam 5-an sore ya, sampai malam aku tunggu itu masih sama saja, nggak ada efeknya apa-apa. Kemudian sampai setengah 9 malam aku baru merasakan mulas yang tidak eh, yang langsung mulas gitu loh Bunda, tidak berfase, jadi tidak pelan-pelan dulu ya. Dan saat itu aku yakin kalau jam 9 nanti aku pasti akan melahirkan. Karena dari pengalaman melahirkan yang dulu, proses bukaan, proses aku melahirkan itu sangat cepat ya. Jadi aku yakin jam 9 nanti sudah akan lahiran. Akhirnya sampai setengah 9 sampai jam 10, sampai setengah 10 sampai jam 10 aku belum juga lahiran. Dan tepat di ranjang tempatku tidur itu ya, itu di depannya itu ada jam dinding ya Bunda. Jadi setiap detik itu aku melihat jam, rasanya lama sekali. 1 detik itu mungkin rasanya seperti 1 hari atau setahun ya Bunda. Jadi di sini aku merasakan sakit benar-benar yang walaupun aku sudah melahirkan 2 kali, tapi tidak sama seperti proses melahirkan sebelumnya. Dan karena aku tidak boleh ditunggu oleh suami, jadi aku tuh merasakan sakit benar-benar sendiri ya. Ya, yang bisa aku lakukan hanya berpasrah sama Tuhan, berzikir sebisanya, membaca apa-apa gitulah ya, yang bisa menenangkan diriku. Dan di sini aku sama sekali tidak boleh menghadap ke kanan Bunda. Aku hanya diperbolehkan menghadap ke kiri, dan di samping ranjang pasien itu kan biasanya ada itu loh, kayak pagar besi itu loh Bunda, yang bisa dinaik turunkan itu. Aku tuh pegangan sama besi itu ya sekuat tenaga. Dan pegal-pegal yang aku rasakan saat pegangan itu masih aku rasakan sampai 3-4 hari ke depan ya. Saking aku tuh merkenteng ya, memang itu aku menahan sakit banget gitu ya. Dan akhirnya saat itu tapi aku nggak berteriak-teriak Bunda. Aku sebisa mungkin menahan diriku. Aku hanya bisa tadi ya bisanya hanya apa ya, zikir, berpasrah pada Tuhan seperti itu. Aku nggak mau yang berteriak-teriak seperti itu, aku hindari ya Bunda. Aku sempat meminta bantuan kepada bidan yang berjaga, tapi mereka kan ya sudah pengalaman ya Bunda, jadi mungkin tahu aku berada di fase mana. Jadi mereka hanya bilang, "Iya Bu, nanti saja, belum bukaan, belum sempurna." Dan di sini tuh aku merasakan bahwa aku tuh mengeluarkan cairan yang menggumpal-gumpal gitu loh Bun. Aku tuh merasakan sekali ya, karena badanku itu rasanya sudah kotor, sudah basah gitu ya. Dan Pak dokter juga memeriksa aku nggak tahu jam berapa ya. Saat itu sepertinya bukaan 6. Maaf ya Bun, ada odong-odong yang mengambil sampah ya. Mungkin kedengaran di kamera ya. Kemudian setengah 11 aku sudah mereka sudah membantuku ya, benar-benar membantuku. Ada yang menyiapkan apa ya, mungkin alat medis, ada yang menyiapkan lampu. Itu aku nggak bisa mengingat-ingat ya Bunda, karena kejadiannya itu sangat cepat ya. Sepertinya itu lampu ada di depanku, ada di atasku gitu ya. Setengah 11 itu aku sudah capek. Aku itu hampir bilang kepada suster ya, aku mau bilang gini, Bu, aku udah nggak kuat, aku udah lemes, aku kasihan bayiku kalau nggak keluar-keluar. Aku sempat hampir bilang begitu ya. Aku mau minta untuk lahiran sesar saja, karena aku kayaknya udah nggak ada kekuatan untuk mengejan gitu ya Bun ya. Tiba-tiba Bu perawat itu senior Bun,
yang sebentar lagi katanya mau pensiun. Jadi beliau di sini sangat membantuku ya, karena dia memang senior ya. Tiba-tiba dia bilang gini Bun, jadi sebelum aku bilang ya, malah dia tuh bilang gini tiba-tiba, lapo kok isih merkenteng, iki lo anakmu wis lahiran, katanya begitu Bun. Jadi ya, artinya ngapain kamu masih tegang, ini anakmu udah lahiran. Jadi aku di situ Bun, alhamdulillah gitu ya Bun. Selang dia bilang seperti itu, malah dia seperti ini lagi Bun, bilang gini, oh alah jebul iki kalong usus toh, iki jarang-jarang selamat iki, dia bilang begitu Bun. Tapi aku udah lega, apapun yang terjadi anakku udah di luar ya Bun ya. Dan aku tuh tambah bahagia lagi saat anakku itu bisa menangis dengan kencang seperti bayi-bayi yang lainnya, seperti anak-anakku yang dulu ya. Kemudian bayiku dibersihkan, mungkin ya dibawa masuk. Seketika itu badanku terasa dingin, badanku gemetaran, dan kakiku itu kelihatan gemetaran ya. Dan posisi kakiku itu masih saat posisi ibu melahirkan Bun. Jadi aku mau meluruskan itu rasanya udah nggak bisa, aku sudah lemes banget. Lalu para bidan itu membantuku membersihkan diriku, kemudian aku diselimuti gitu ya Bun. Katanya mungkin itu efek dari kecapean ya, karena mengejannya itu kan lama ya, berarti 2 jaman ya Bun aku mengejan gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, setelah itu aku dikasih lihat anakku, dia udah bersih, udah bedong gitu ya. Aku udah selimutan, aku dikasih lihat, aku hanya bisa pegang-pegang kakinya Bun, karena aku sudah nggak bisa berduduk ya, aku tetap berbaring seperti itu. Kemudian mungkin aku udah lega atau mungkin kecapean juga, aku tertidur Bun. Jadi itu prosesnya cepat sekali ya, setengah 11 mungkin aku tidur sebelum jam 11. Kemudian pada saat jam 12 aku terbangun karena Pak suami diperbolehkan untuk menengokku. Itu kan di ruang bersalin ya. Saat itu yang hanya aku Bun, karena sebelumnya itu ada yang keluar masuk seperti itu ya. Setelah Pak suami beranjak, aku tuh entah kenapa ya, aku tuh bolak-balik ke kamar mandi untuk pipis Bun. Di sini aku bisa turun dari ranjang sendiri Bun, karena mungkin ya pijat perineumku itu berhasil. Jadi aku di sini nggak ada jahitan, beda dengan kelahiranku yang pertama dan kedua itu ada jahitannya. Di sini nggak ada jahitan, jadi aku bisa bebas ke toilet ya. Dan yang terakhir itu aku di toilet tuh lama sekali, sampai bidan yang senior tadi itu bertanya ya, dari beliau di di luar kamar mandi, tapi kan aku kedengeran, katanya bagaimana keadaanku kok lama sekali. Anu Bu, aku kencing terus Bu, tapi bisa keluar nggak? Bisa Bu, tapi ini masih apa ya, ayang-ayangan gitu loh Bun, masih ingin keluar. Udah kalau begitu kamu keluar aja. Lalu aku keluar, aku lalu dikasih tindakan Bun. Aku dipasangin selang ya, aku dipasangin selang, kayaknya itu anak-anak PKL ya, apa anak-anak magang. Aku tanya pada mereka, Mbak masih lama tak Mbak, kan gitu. Sabar ya Bun, ini masih keluar. Memangnya banyak ya Mbak cairannya? Ya lumayan, ini ada 500 ml, ada sekitar setengah literan Bun. Ya alhamdulillah udah ada tindakan ya Bun ya, aku bersyukur banget. Kemudian itu berlalu, aku bisa tidur sampai fajar. Dan fajarnya karena aku akan pindah ke ruang nifas, jadi aku tuh kayak gimana ya, yang semalam aku kesakitan hampir-hampir ya berada di ujung nyawa ya Bun ya, antara hidup dan mati, tapi pagi harinya tuh aku sudah tericak-tericik, sudah bisa kesana kemari gitu loh Bun. Aku mandi sendiri, eh, aku mengemas barang bawaanku sendiri, dan aku pindah ke ruang nifas. Dan sampai pagi aku belum dikasih lihat sama bayiku, sampai sekitaran jam 2 siang aku baru dikasih lihat. Dan saat itu Bun, keadaan anakku itu memang ada yang beda. Telinga bagian kiri itu kelihatan lebar dan melengkung seperti ini loh Bun, mingkup gitu loh Bun. Jadi aku membayangkan ya, mungkin anakku memang terlilit tali pusar, jadi dia itu nggak bisa gerak, makanya aku nggak ada mules, nggak ada kayak yang biasanya ya.
kayaknya itu dia kelilit tali pusarnya sehingga dia nggak bisa gerak, sehingga telinganya itu sampai gini loh bun, gitu ya. Sama Pak Su itu sampai bercanda seperti ini, aku mau minta sulasi untuk ini mau disulasi agar bisa gini loh bun. Terus kata kerabatku yang saat itu menengokku ya, nggak apa-apa, ini ditutupin sama dimasukin ke dalam topi saja, nanti juga lambat laun kalau kena angin juga bagus sendiri. Jadi sebelum pulang aku dipastikan bahwa ISK, infeksi saluran kemihku, itu sudah normal kembali, dan karena sudah normal aku bilang udah baik bun, udah normal. Terus dia perawatnya tadi bercanda gini bun, kalau masih sakit sudah pulang ke sini lagi itu bayar loh, katanya seperti itu ya. Memang ya bun ya, setiap kehamilan, setiap kelahiran itu memang ada sejuta rahasia. Antara ibu yang satu dengan ibu yang lainnya tidak ada yang sama ceritanya. Antara anak satu dengan anak yang lainnya pun tidak sama dengan yang lainnya. Dan rasa sakit, rasa lelah, payah, ngantuk yang kita rasakan saat melahirkan, untuk merawat atau membesarkan anak, itu konon ya kita kan umat Islam, jadi kata Nabi itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita ya bun, bisa mengangkat derajat kita, bahkan pahalanya bisa sama seperti mujtahid yang berperang di medan perang, dengan syarat kita harus tetap sabar, tetap iman, dan semata-mata itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian cerita saya bunda ataupun calon bunda dimanapun berada. Bagi ibu-ibu pejuang keluarga, semoga tetap sehat, tetap bersemangat, semoga lelah kita menjadi kebahagiaan untuk anak-anak kita. Dan ini bun ya, jadi ini anakku ya bun sudah besar ya, sudah umur 4,5 tahun, sudah mulai masuk TK. Jatuh loh, jatuh, duduk yang bagus. Albib, namanya Albib. Ini hari taksiran kelahiranku ya bun, 13 Januari. Kemudian anakku lahir pada tanggal 17 Januari ya bun. 17 Januari penolong yaitu Dr. Wahyu. Sebetulnya usia kandunganku masih 40 minggu ya bun, dan aku lihat dari cerita ibu-ibu lainnya itu malah sampai 41 atau bahkan 42 minggu. Dan ini cap telapak kaki pertama anakku ya bun. Kecil sekali. Dan mengapa jadwal kontrolku saat hamil bisa sebanyak ini ya, biasanya kan 9 atau sampai 10 kali, ini bisa sampai penuh ya buku catatannya. Dan di ini juga masih ada lagi. Apakah kehamilanku yang 3 tidak kalah seru dengan proses kelahiran anakku yang ketiga? Semoga bunda-bunda mau menunggu kelanjutan videoku ya. Terima kasih. Assalamualaikum.